paling nggak bisa maju di depan kan. Oke, so drafting phase akan dimulai. Akankah ada Fredrin? Yap. Karena kemarin Fredrin juga sempat digunakan juga oleh BTK kemarin di tangan Mubua Zain dan menghasilkan hasil yang cukup bagus. So first pick untuk Twisted Mind, Yif yang langsung di-ban. Ini juga yang seperti gue bilang kemarin, tipikal yang mirip sebenarnya dari mereka berdua. High ground defense, Moskov, Yif. Ini bakal jadi satu sinergi yang sebenarnya kuat banget. Sempat dimunculin kalau dari MPL Indonesia itu dipakai oleh Geekfam. Yap. Sementara sekarang If dan juga Matilda menjadi korban. Chow ya. Kena sudah. Langsung kena deh. Jujurnya agak unik loh. First pick biasanya mau Chow. Jadi kayak gak di-ban gitu kan. Tugas dari second pick lah bisa dibilang. Tapi ada maksud lain mungkin dari teman-teman Twisted Mind karena dia ban ke arah Chow-nya. Chusin mungkin dan juga Fanny bakal jadi PR nih untuk MP Flash. Keduanya sama-sama user Fanny yang lumayan handal ya. Betul. Sekarang ada If. Biasanya If hilang, Zuxin menyusul. Itu dia. Zuxin menyusul. Dan sekarang first pick-nya itu ada di Twisted. Dan mereka yang nge-ban ke arah dari If-nya. Ini mau dihilangin gak nih? Dia gak mau trade gua sih. Masalahnya sekarang ada dia nggak mau trade. Karena kalau misalkan mau trade nih, ini antara Bruno atau Chusin berarti Lung. Oke. Karena GPL sendiri ya dengan hero-nya kita udah lama banget. Oleh GPL adalah salah satu pemain lama juga. Choi ini udah khatam banget juga dia. Iya. Makanya wes dihilang-hilangin aja udah langsung. Cukup setuju gue. Dan ketika Twisted Mind gak nge-ban antara Bruno ataupun Chusin, ini bisa di trade. Yap, itu dia. Jadi emang ini trade-nya akan seperti apa lagi nih? Masalah mereka bisa nge-ban ke arah satu hero yang berbeda di antara dua hero itu. Lalu di sebelah ini hanya akan bisa menghilangkan satunya lagi. Cuman trade-nya sekarang pemain-pemain dari NIP Flash mereka 2 pick sekaligus. Iya. 2 pick sekaligus ini juga kadang bisa diuntungkan loh. Oke, pasti ada yang lepas berarti Lung. Dan Hylas. Pilihannya adalah lepas dua-duanya atau kasih salah satu aja. Lepas dua-duanya kalau gue. Tapi berarti kasih Bruno Sano yang dimana dia 100% win rate best of 3. Ya, biasa game pertama. Game pertama. Takutnya nggak bisa reset aja di game kedua. Betul. Oke, Bruno kah? Atau Chusin kah? Kalau misalkan lihat dari opsi jungle sebenarnya ya masih sama lah, masih fine maksudnya. Dengan adanya Suyo, dengan adanya Joy, itu masih bisa di trade lah, masih bisa sama-sama dapat satu bisa dibilang. Dan tadi gue pikir kalau seandainya dia nggak ban high loss dari Twisted Mind, apapun yang diambil sama Twisted, NIP dapat 2. Yap. Tapi sekarang ya kan? Ya udah, dia trade Bruno dan juga Chusin. Jujur kalau dari pandangan gue ya, POV gue ambil Bruno langsung. Bruno ya. Karena Chusin pun untuk ngepok Bruno tuh iya. Oh, enggak kuat bang. Ditendang balik pasti. Iya. Belum lagi kita tahu ya dengan Bruno sekarang juga pemilihan dari spellnya juga banyak banget. Ada yang bawa flicker, ada yang bawa purif, ya udah banyak banget orang yang bisa menggunakan dengan metode-metode yang berbeda. Dan juga dari set talent emblemnya aja itu berbeda dari tiap player loh. Bener-bener berbeda. Ada yang pakai Master Assassin, ada yang bawa Master Assassin, ada yang emang dari awalnya juga dengan basic common emblem yang emang dari satu set talent utamanya. Ya, ditambah dengan weapon master lagi, ada yang buat Tenacity juga. Jadi beda-beda gitu loh tiap orang. Dari part-partnya juga. Yang pasti kalau pertamanya fatal. No, ternyata Suyo. Kayaknya memang dari Twisted Mind seperti yang tadi dibilang sama Sano kan. Mereka tidak bergantung kepada itu juga. Itu dia. Bruno Chusin ini bayaran yang mahal sih sebenarnya, tapi ya bukan berarti nggak bisa dilawan ya kawan-kawan. Itu dia. Apakah jangan-jangan nih dari Twisted Mind kemarin udah latihan tanpa Bruno ya, atau udah latihan ngelawan Bruno bang? Nah itu dia. Set kalau mereka emang latihan lawan Bruno, oke, mana tuh mereka juga punya data yang bagus. Tapi kan resiko mereka kalah di dalam misi ini kan juga besar, bang. Benar. Kalau dilawannya pakai kayak Moskov yang Trinity gitu, gua rasa itu bakal berat, susah. Tapi kalau dilawannya sama Batrix, gua rasa fine. Yap. Ya langsung diambil ya langsung Bruno. Dan gak Chusin juga ternyata lo. Obvious dulu yang diambil terlebih dahulu. Frontlanernya dulu yang dipikirin berarti. Ya. Dan kemarin kita juga udah melihat ya. Untuk troll sendiri, mereka juga memanfaatkan chip untuk menjadi roamernya. Dengan hero yang seperti ini, dengan kita tahu lah ada Suyo kayak begini yang punya damage yang oke banget. Mereka mau main melee, mereka mau main dengan tipe range juga. Bisa ini bang? Bisa ya. Di atas kah? Atau di bawah aja nanti? Karena ngeliat chip juga. Kalau ngomongin prioritas, sebenarnya kayak prioritas band juga enggak sekarang ya. Lui mungkin bisa jadi opsional juga kalau memang mau diambil. Dan yes, Lui
dia nggak usah pakai chip lagi loh. Dia udah punya Lui. Yep, itu dia. Deretan lagi yang udah diambil. Ada Luo Yi yang kemarin juga untuk beberapa tim ini menjadi kunci utama. Menjadi kunci utama dari kemenangannya. Jujur kalau misalkan ngomongin Lui, teleportnya ini ya so far sampai sekarang yang paling aktif masih Super Friends ya dari Fnatic Onyx. Tapi ya seaktif-aktifnya Super Friends di akhir, di late game, apalagi di kondisi awalnya agak terdesak, itu agak susah. Jadi ya bukan tergantung pilot doang nih, dia tergantung dengan kondisi juga. Dia harus owning di awal. Gatot Kaca, frontliner yang bisa banget untuk ngebadanin juga. Mungkin bisa dibilang kedua terkuat lah selain Hylos. Karena kalau ngomongin Povius, ya dia durable memang. Tapi kalau dari dasarnya juga Povius sendiri adalah fighter. Yap. Nah kalau Gatot Kaca memang dari dasarnya dia adalah tank. Lebih keras, walaupun nanti emblemnya sama. Dan Khalid Povius. Wow. Ini udah punya dua kaplingan tanah, Bang. Benar-benar nih mereka mau teamfight gimana juga. Tapi setidaknya kita lihat nanti bagaimana efektivitas dari Khalid untuk bisa nge-open map ya. Bagaimana nanti caranya juga untuk bisa mengetahui pergerakan dari Luo Yi-nya kuat atau tidak dia bisa mendekati itu. Ya minimal tahu lah. Minimal tahu ini akan seperti apa nanti pergerakan-pergerakan dari Luo Yi untuk bisa membawa rekan-rekannya. Mungkin kalau di awal bisa loh, dia punya quick send guard kan. Ya. Tapi kalau udah di late game dimakan langsung itu instan dia. Nah ini tadi balik lagi kan dengan tipikal permainan mereka. Mereka mau ngincarnya di early banget apa gimana nih untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Twisted yang suka banget di ada late. Ini sih udah pasti enak nih kalau seandainya Beatrixnya di ban juga. Ya. Granger Beatrix paksa dipakai Moskov atau pakai hero lain mungkin yang akan muncul nantinya. Angela ban. Ya mungkin Angela plus Joy kali ya. Boleh juga nih untuk salah satu bandnya. Atau jangan-jangan ambil satu band ke arah frontline lagi ya, Fredrin. NIP Flash bisa aja nih pakai Fredrin karena udah ada damage yang besar Bruno. Midnya tinggal ditutup lagi dengan high ground defense. Yap. Kemana lagi nih perginya nih? Ini masalah Angela loh, mereka berpikir akan ada saksi bersama dengan Angela. Iya kan karena pas juga sebenarnya Angela mid lane, Assassin ngambil Joy. Ya. Itu dua magical damage yang udah kuat banget pasti. Ya. Untuk ngejar di awal itu udah sangat-sangat efektif sekali. Dan sekarang Marksman kemana arah perginya? Apakah mereka akan menghilangkan Beatrix kah untuk bisa menggiring agar nanti Moskov keluar? Atau Moskov yang mereka ban dengan deretan track record yang udah dimiliki oleh Sano. Dan ternyata chip troll yang kena. Wow, padahal udah ada Lui, maksud gue kayak ya nggak salah juga sih. Memang dia ngambil chip Lui bersamaan juga nggak masalah. Dan ini berarti memang dari NIP mereka mau kasih Beatrixnya. Mereka mau ngelawan Beatrixnya. Ya dari segi range mungkin kalau ngomongin Renner ya lebih jauh memang. Tapi senjata lainnya sama lah bisa dibilang sama Bruno kecuali Wasker. Tapi pun sekalinya kita nanti mungkin melihat tadi menebak akan ada Joy yang keluar ya. Menurut gue ya kalau ada Joy mungkin Moskov setidaknya masih bisa melawan sedikit. Setidaknya mendorong Lim dengan Spiro Misery-nya. Iya. Karena kan kita tahu udah nggak ada lagi gitu loh immune di dalam tubuh dari Joy. Kalau Beatrix abis ditabrak oke damage-nya gede, bisa ngasih damage balasan juga, tapi sempet nggak? Sih gue pikir loh kayak tiba-tiba keluar lagi meta mereka nih yang dimana pick off standar Kaja Beatrix, Franco Beatrix. Ya itu enak banget kalau misalkan mau match sama Joy. Iya. Doang. Joy akan maju sendirinya gitu loh, nggak usah cari-cari. Tapi untuk pick keempat, kayaknya boleh ngambil midnya dulu sih. Jadi junglernya terakhir. Atau memang mau langsung munculin aja nih, yang tadi udah kita bahas, Joy kah, Fredrin kah? Badan lagi di depan atau mereka main Vector. Oke. Satu hero. Joy dulu ya. Joy langsung Joy. Ini mau ditutup mid lane-nya berarti. Mau ditaruh di akhir. Bakal ada kejutan kah? Mereka ngambil utility aja kayak Aurora atau dari Vexana juga bisa. Match up sama Lui lumayan oke di awal. Dan ini dia. Tigreal. Wow, Tigreal. Dimesari. Moskov. Oke. Nah itu yang tadi sempat dibilang Mempulung ketika dia udah ngambil Joy-nya duluan, ya Moskov yang lumayan aman. Ya kita tahu lah mungkin bakal ada kombinasi yang bisa dijalankan oleh contoh kayak tadi yang udah lo sebutin antara Beatrix dan juga Kaja ya. Tapi kan kadang kita juga harus memikirkan ada masanya nih Marksman sendirian nih tanpa backup. Kalau emang itu terjadi 1v1 situation setidaknya Moskov masih ada celah sedikit lah untuk bisa mendorong dan juga ngedinai apapun yang dilakukan oleh Joy. Dan mid lanernya nih Valen kah ambil? Lui udah nongol. Valen bisa ngambil. Dibuang. Valen Farah gak sih? Tapi ternyata Marty Smith kembali muncul. Ini dia.
yang sempat dipopulerkan juga ya dari NIP Flash. Lagi loh keluar Nih dari Keluar lagi. Martis mid lane kan. Beberapa match sebelumnya mereka normal loh. Tergocek loh kita. Martis mid apa Martis jungle? Ayo. Martis mid sih masih. Martis Meda. Joy di mid sayang menurut gua, farmingnya itu jadi hilang. Masa sebelumnya juga mereka ya kita tahu lah, mereka juga kadang bisa mengeluarkan hero-hero yang kayak begini gitu, Lim. Iya, Ini udah normal nih mereka beberapa match sebelum, tapi sekarang nongol lagi coy. Gue nggak kaget lagi sih ngelihat. Cuman jadinya ada 4 hero melee di sini coy. Iya, Martisnya bisa galak di awal, source damage-nya fisikal. Mungkin dia nutupin sampai Bruno-nya nanti jadi loh. Nah, itu dia hanya bergantung kepada Bruno untuk tipe range-nya. Jadi kalian bisa ngepredik ya teman-teman ya di game yang pertama ini. Kira-kira akan menjadi kemenangan untuk siapa? Twisted Mind kah atau NIP Flash? Dan siapapun yang ikut prediksi ya di dalam game Mobile Legends itu sendiri, kita lihat. Akankah rungkat atau tidak? Jadi langsung saja kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn. Wah, ini untuk NIP Flash sendiri berarti masih pertama ya untuk di M-Series ini mereka munculin Martis mid lane-nya. Iya itu makanya. Karena dari round 1 sampai 3 mereka Normal bang. Iya, dia nggak pakai Martis mid lane. Dan ya, ini adalah sesuatu yang sebenarnya udah pernah dites juga waktu di MSC waktu itu ya. Ada Martis mid, clear-nya lumayan cepat. Agresivitasnya ya Martis di awal gimana sih? Bakal tetap enak gitu kan. Tapi lihat, tengahnya akan ditempel, akan di-follow terus. Dan jangan lupa buat teman-teman juga ya untuk beli M6 Pass sekarang. Siapa yang belum punya skin cloud baru? Itu dia ya. Minimal kalian buka itu langsung dapat skinnya. Minimal. Tapi yang frame level 75 teman-teman. Iya, harus dari quest aja bisa kulung. Iya. Woi, Bruno. Dengan satu purify yang udah dia milikin, dan ini tadi kita udah bahas ya. Banyak sekali tipikal dari Bruno, ada yang suka dengan menggunakan flickernya, tergantung bagaimana situasi di dalam. Iya. Kalau kayak pick off. Mungkin ya Bruno enakan qualify kan. Biar nggak gampang untuk diincar lagi. Tapi kalau misalkan lumayan aman, iya flicker jadi opsi. Sementara kasih pressure ke arah Bruno di awal. Ini juga lumayan oke. Walaupun kalau dari emblem, Master Assassin. Assassin loh yang dia bawa juga. Dari sustain harusnya Moskov lebih sustain. Dia basic command emblem setidaknya sampai item pertama. Oke. Gitu ya. Ini boleh nih. Sakit banget ini Bruno harusnya. Ya, tapi gue lagi ngelihat emblem dari Courtesy. Pakai Impurage dia ya. Berarti memang ada tambahan darah yang bisa didapetin karena Martis juga nggak pakai mana by the way. Damage-nya kalau dibilang sakit nggak sesakit Lethal, nggak sesakit Warcry. Tapi yang pasti ya ini nih. Clear cepet lo tetap bisa mau apapun yang terjadi. Martis soalnya. Cuman tadi ya kayaknya dari Brunonya fokus damage loh. Dari set talent utamanya juga Assassin kadang dia bawa. Ya, dia PD depannya banyak. Oke. Sementara sekarang pertempurannya akan kembali terjadi di area Turtle-nya. Sedikit lagi itu tersisa dan Diablo akan kali dia bertahan. Tapi setidaknya sejauh ini Diablo pun masih bertahan 1v1 situation bersama dengan Gatot Kaca. Patrol Guardian Trollnya pun menjadi korban di tempat yang berbeda. Diablo benar-benar bisa mengusir Hoda untuk menjauh dari rekan-rekannya. Ya, dan ditukar 1. Mid lane ditukar dengan Romer. Tapi ya karena tadi posisi terlalu belum kuat. Sanji masih mau lebih loh. Sanji sendirian pede banget. Ada 3 player di dalam area terbuka. Tapi mau tidak mau Sanji sekarang masih dikeluarkan habisan. Dan sedikit lebih tersisa. Tapi Diversion di tempat yang berbeda malah menyelamatkan pergerakan dari Sanji yang sejauh ini belum tumbang. Iya, terlalu depan tadi nampaknya dari Diablo juga. Ini cepet banget loh. Mereka mundur terus mereka teleport langsung kan? Iya, mereka gas lagi. Langsung. Ya untungnya masih Sanji tadi masih kuat ya dengan informasi yang masih dia berikan. Source skill seperti apa saja yang sudah keluar. Sekarang Chufin juga udah hadir. Hoda mulai mendekat lagi karena Turtle-nya. Turtle yang pertama sudah berdarah nih. Makanya, tapi jadi agak lama loh. Ya. Tapi menit 3 ini. Betul? Turtle belum tumbang juga. Belum jadi milik siapapun. Mungkin kita bisa melihat hanya 2 turtle nantinya. Oke, ada Sacred Hammer tadi ataupun pergerakan yang cukup baik. Apa Torov Guardian keluar kembali saking lama pertempuran. Tapi di area belakang Sanji mendapatkan karena turtle-nya. Hanya saja sekarang Chufinnya terbuka tadi area defensif yang dimiliki oleh pemain dari Twisted Mind. Dan sekarang Secret Hammer-nya berhasil mendorong. Karena dari Joy dipaksakan oleh pemain-pemain NIP Flash. Spear of Destruction. Gak kode karena siapapun. Ada GPL yang masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan selamat sejauh ini. Ya, terlalu dalam sebetulnya tadi dari NIP Flash. Dan juga Turtle yang didapatkan tadi cukup membuat kerugian berganda untuk teman-teman dari NIP Flash. Tapi kabar baiknya
mereka masih pegang gold sekarang. Mereka masih unggul juga dari item pertamanya Phoenix yang udah jadi. Bikin tadi yang emblemnya memang bikin Sano lebih sustain. Yap. Tapi ketika memang udah ada Haskell, ya lebih enak dari Phoenix pastinya. Nih lama banget loh, baru terkenal pertama menit 2 selesai di 3.30-an tadi. Makanya mungkin bisa kita lihat cuma 2 turtle nanti. Ya. Karena di turtle kedua mungkin ada kejadian yang mirip kayak tadi loh. Bisa jadi lama lagi tuh. Diablo di atas. Ini juga dari masing-masing explainernya. Mereka berhasil untuk menjalankan tugasnya ya. Dua-duanya sama-sama bakal telat jalan. Cuman Diablo-nya yang jauh lebih bonyok gitu loh. Benar. Dan untuk match up-nya nanti mungkin di menit 5 Hades akan ambil laning jauh. Jadi dari ya Povius-nya akan join gitu. Diablo-nya yang akan nge-follow team fight. Yap. Dengan setelan emblem assassin ini bakal boleh-boleh nih, Mehmetnya juga oke banget loh ini. Nanti Bruno-nya. Penasaran gue dia Sakit join banget. ke dalam pertempuran ya. Pasti oke banget dan teleportation ke arah bottom lane. Nah itu dia Phoenix. Belum panik ternyata. Ya, Purify-nya juga belum digunakan. Nggak buru-buru ya. Nggak Masih buru-buru. aman juga. Tapi kalau dari segi vision ya atau map control masih dipegang juga oleh Twisted Mind sampai saat ini. Dan gue masih ngelihat match up yang akan nantinya jungle versus jungle untuk laning jauhnya. Sampai saat ini gue belum lihat ada pergerakan Sano nih yang bakal ngisi untuk far lane. Oke. Turtle sudah muncul kembali. Perbedaan dari net worth-nya pun masih diungguli oleh NMP Plus dengan angka masih ratusan. Tapi sejauh ini trollnya berhasil diusir mundur, tapi tidak untuk Sanji karena Sanji pede banget sendirian di area terdepan dengan satu revitalize yang belum di-up sejauh ini. Iya ya masih full dari source-nya juga. Hati-hati dengan troll. Dimana troll juga punya flicker sekarang. Dia bisa ngincer siapapun yang dia mau. Even itu Hades. Oke, Cupin yang dikejar kembali. Dan diajar dengan satu flicker juga. Coba lihat, mereka langsung oleh terhadap Salino. Tapi ternyata Kerjilai menjadi korban. Bahkan Cupinnya tidak bisa dihentikan. Patrol Guardian Sanjinya hampir tadi mengenai ke arah dari Hades. Tapi tempatnya berbeda, Diablo kembali menjadi korban. Twisted Mind. Wow. 3 member dari NIP Flash yang harus gugur. Dimulai dengan inisiasi tadi dari Kultzy. Tapi kabar baik untuk NIP. Bawahnya tetap bisa didapetin juga. Phoenix-nya masih free sampai saat ini. Yap. Turtle memang dilepas. Tapi bayarannya juga lumayan nih. Oke, Diablo udah 3 kali kena tapi Hades sendirian. Harus bergabungkan bersama dengan Fanning untuk bisa menjauhkan jaraknya. Dan sekarang Sano di bagian atas guna untuk bisa menyamakan dari outer turret yang berhasil ditumbangkan tadi di area bawah. Bisa harusnya. Tapi balik lagi ngomongin soal Sano. Trinity adalah power utama dari Moskovnya. Sementara kalau dari Phoenix akan lebih cepat juga. Sementara ada fun fact juga nih di MPL Season 8. Kultzy menjadi satu-satunya pemain menggunakan Martis mid lane. 4 kali pick 100%. Gue cek, waduh what? Oke, Phoenix ini dikit lagi tapi untuk Purify itu sendiri masih ditahan. Wah, kena pak. Oke, tapi untung masih belum bisa menumbangkan ke arah dari Phoenix. Oke. Ini pindah kemana lagi nih? Oke, pindah ke bawah. Nah, mau digas kan GPL sempat masuk ke outer. Konsil? Oke, didorongkan dengan Scrapper. Tidak terjata. Implosion line pertama dikeluarkan tapi GPL masih berhasil selamat. Masih selamat bahkan. Dan ya itu tadi target yang nggak bagus juga untuk diambil sebenarnya Lung. Andai dapat pun, ya itu balik lagi itu hanya JPL. Ya. Rumornya. Dan ya lihat landing jauhnya nih. Mau nggak mau mereka akan 4-1 dan satunya masih diisi oleh Hoda ternyata. Dan ini kejadiannya mirip sebenarnya dengan match Liquid kemarin. Jadi ada 2 hero yang panjangin lane. Nantinya sama-sama nggak jadi. Ya, GPL masih aman. Ntar sekarang Kultzy-nya kabur lagi. Tapi di tempat yang berbeda, Phoenix masih berusaha untuk bisa mengamankan dari stack dan juga mengumpulkan dari tiap minion yang bisa dia milikin. Pelan-pelan ya. Tapi kalau tempo pelan kayak gini, Twisted Mind malah makin enak gak sih? Makin seneng dia. Iya dia bawa Asik, Moskov. tidak serangan, waktu tetap berjalan, tahu-tahu late. Itu dia. Late game juga ada Tigreal. Kalau ngomongin high ground ya ada Moskov. Untuk jungle juga adu retribution di akhir nanti enak. Soul Saver tambah retribution tuh kayak udah pasti secure juga dari netral objektifnya. Dan ya mungkin untuk NIP Flash-nya juga nggak bisa terlalu kasar sekarang. Goldnya masih dipegang oleh Twisted Mind. Jadi mereka benar-benar nggak bisa untuk yang gimana-gimana juga. Dan ya ngomongin soal Turtle, ya udah jadi load bahkan sekarang. Gak cuma sekarang Phoenix-nya udah join ke dalam pertempuran ya. Ini akan menjadi sebuah hal yang berbeda lagi. Karena tadi 2 kali Spear of Destruction, 1 kali kena, 1 kali tidak. Dan sekarang jaraknya masih cukup jauh. Moskovnya dari bagian bawah, tapi Bruno sudah duluan di dalam pertempuran. Bruno-nya
udah lebih cepat pasti jadi daripada Ih, Moskov. bola udah berapi tuh, udah enak tuh. Udah enak banget. Bawahnya masih dorong terus. Oke, masih didorong terus sepertinya ya. Dan satu flicker tadi udah terlihat di dalam tubuh dari Diablo yang terpaksa mau udah keluarkan dan Phoenix-nya terusir sedikit ke bagian belakang. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Joy yang malah masuk ke dalam Hikara begitu mengerikan tadi Flosion yang sempat dikeluarkan tapi Hadesnya lenyap seketika. Ada Sano yang sudah join ke dalam pertempuran dan sejauh ini Sano yang pun masih bertahan sedikit lagi tersisa dari JPL tapi JPL masih berusaha bisa kabur ke tempat yang berbeda. Sanji diajar biasa-bisa oleh Phoenix dan Phoenix. Selamat JPL kritis. Ya, damage dari Phoenix yang itulah memang dibutuhkan banget nih oleh NIP Flash. Walaupun Sano hadir tadi, impact dari hadirnya Sano nggak setajam impact dari hadirnya Phoenix. Mid-nya dibongkar, inner turret di bagian bawah juga hancur, kerugian untuk NIP Flash. Wah, boleh-boleh nih. Tapi balik lagi ya, Sanji emang benar-benar bisa ngedinai lagi nih. Bagaimana damage yang dihasilkan oleh Bruno. Belum lagi dengan Revitalize tadi emang udah dia up juga menyelamatkan. Menjaga stuck sekarang Phoenix. Wow, NIP Flash mereka sedikit dalam pressure yang lumayan oke banget. Dan ya untungnya Malefic Gun udah jadi akhirnya nih untuk Bruno-nya ya. Ada range yang lebih aman. Tapi Moskovnya tetap akan dibawa dan roll. Yap, Dia dilempar sendiri ke rumput. emang benar-benar di tempat yang lain apa taruh Guardian implosionnya connect dan itu pun akan mengakibatkan Oh my God. beberapa player dimiliki oleh Enemy Flash akan menjadi korban. Tapi ternyata Shufin di tempatnya berbeda. Walau menjadi korban tambahan pula ada Konsil mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Martis tapi dengan Mortar Coil. Itu pun akan merubah pemikiran dari Twisted Mind. Ya, Vision yang tidak terlihat tadi membuat akhirnya Troll bebas melakukan implosionnya. Mana ke arah hero yang mahal. Sanji benar-benar menjadi abang-abangan sekarang ya. Sanji membuat siapapun pemain dari NBF Flash tidak akan bisa mendekat menuju ke area objektif yang mereka inginkan. Dan sekarang Jerome Serija connect masuk ke dalam tubuh dari Martis. Gak bisa kabur lagi. Dengan Martis mid lane, konsep dari mid game juga yang memang ingin diungguli. Sekarang terlihat kurang baik situasinya. Bahkan ini kan di bagian atas hancur. Ini tempat yang lain loh, Moskow. What? Gak bakal bisa bertahan sekarang Diablo. Dia mencoba untuk bisa memaksakan keadaan, Lim. Ini mau coba fight back dengan posisi Joy-nya pun tadi gak ada. Mereka ada Lord loh PR-nya. Tetap coba untuk inisiasi lagi dan sekarang 5 member dari Twisted Mind siap untuk mendobrak pertahanan terakhir dari NIP Flash. Yap, sementara sekarang Phoenix masih sempat untuk bisa mengantarkan damage. Coba lihat, tapi Troll lama-kelamaan akan tergerus juga HP yang dia miliki dengan damage yang bisa dihasilkan oleh Bruno. Waduh, itu sangat berpanah. Level Quellernya boleh-boleh. Panah dari Hoda. Oh, Wait, Phoenix. 2 orang? Hampir. Tapi ini 3 base turret nih. 3 base turret kah? Di Lord yang pertama ini mahal banget loh. Ini mahal pisan, Oke, coba lihat pergerakan di sana, tapi mereka mencoba untuk bisa memaksa keadaan. Apa Ramu Guardian korban pula karena beberapa player dan Kelzinya menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Sejauh ini Sanonya menjadi korban, akankah mereka paksakan untuk bisa mengusir pemain yang dimiliki oleh Twisted Mind. Dan benar saja Hades, tapi tidak bisa mendapatkan satu player pun. Iya, masih bisa bertahan. Twisted Mind mereka hanya kehilangan Sano saja. Hades dengan damage yang masih belum cukup tadi. Gak bisa nih untuk meratakan teman-teman Twisted Mind yang kondisinya memang tadi sudah mulai low dari HP-nya. Tapi ya 3 best turret untuk Lord yang pertama. Yap. Ini bayaran yang sangat-sangat mahal yang harus diterima NIP Flash. Karena dengan mode defensif mereka yang tidak terlalu kuat juga untuk high ground ya karena bawa Martis mid lane. Dan mereka harus paksa nih untuk teamfight dan teamfight. Ini troll juga boleh-boleh nih ya di game yang pertama ini dengan penggunaan dari Tigreal ya. Ini troll yang gak nge-troll ya. Benar. Kalau yang di ranked trollnya suka nge-troll. Iya. Oke. Untuk landing jauh. Kayaknya tetap susah untuk nangkap Hades deh. Ini satu kunci juga mungkin yang nantinya akan ada match up antara Hades dan juga Sano. Nah, gimana cara menanginnya 3-2-in balik? Ambil satu roamer mungkin yang pasti bisa nge-stun karena Sanonya nggak pakai purify juga. Habis itu damage-nya nanti akan ada dari Hades. Ini yang terakhir mau digas ke Windtalker kah Bruno? Harusnya, cara attack speed lagi dia. Banyak tipenya sih. Kalau Skylar dia kadang pakai Great Dragon Spear. Ada yang pakai Windtalker juga. Ya, Hades
Dan Oh. Hades, whip. Tersangka. Kena Misery, kena 2 player. Ada satu ranking Centrum yang dikeluarkan pula, tapi coba lihat Sano di bagian belakang. Final Destruction-nya connect. Sano siap untuk bisa menghantarkan damage menuju ke arah beberapa player dimiliki oleh NIP Plus. Double kill didapatkan oleh Sano. Di atas untuk Hadesnya menghilangkan keras satu wave minion dan Hadesnya akan pergi ke arah mana, di mana Hadesnya sekarang sendirian. Apa terlalu kuat dia masih berhasil untuk bisa menghantarkan damage sekarang dari Hodor, tapi sekarang malah tertangkap dan game yang pertama menjadi milik dari Twisted Mind. Wah, 1 poin unggul dari Twisted Mind. Bahkan mereka sudah menemukan solusi nih gimana cara melawan Bruno. Bukanlah dengan match up-nya. Match up Bruno Moskov memang bukanlah match up yang bagus. Yap. Tapi untuk mid lane dan juga dari roamernya tadi yang berhasil megang, yang berhasil kontrol temponya, membuat akhirnya Twisted Mind mereka masuk di match point-nya. Yap, game yang pertama. Koin prediksi rungkat atau tidak? Rungkat? Rungkat? Rungkat semua? Saya tidak. Saya rungkat. Saya aman. Saya rungkat. Tapi nggak Hehe. apa-apa. Buat teman-teman gimana nih? Pada prediksinya sesuai atau tidak? Kalian gimana nih kalau komen coba curhat dulu sama kita sini lah. Rungkat atau tidak? Nih gue lihat ini kalau komen ini. Karena ekspektasi kita mungkin banyak yang berekspektasi ya. Nggak semua tapi banyak. Yang dimana Twisted Mind ini dependen banget sama Bruno. Ketika nggak pakai Bruno selesai. Kayak konsultasi sama saya. Bukan gitu Pak. Konsultasinya saya nggak dapat info ini. Yang scrim sama Twisted Mind nggak ada tim Indo. Jadi saya nggak tahu siapa infonya. Tapi ya balik lagi sih. Ya mereka melawan ketakutan mereka sendiri berarti. Yap. Mereka berhasil loh, bagus banget. Karena ini juga dari Joy sendiri tadi banyak banget juga yang bisa memberhentikan Joy-nya. Jadi Joy nggak terlalu efektif. Iya. Dan 4 hero melee di depan dari Lui. Enak gak kira-kira? Lui dan Tigreal lu. Iya. Kalau Lui doang masih oke lah. Tigreal juga. Agak susah. Walaupun memang. dari Lui di awal-awal ya berhasil lah ya. Dengan defense yang mungkin terbuka sedikit, Lui berhasil diajar. Tapi percobaan kedua tadi gue masih ingat tuh. Percobaan kedua mereka sampai flicker. Mereka sampai ranking sentrum untuk ngejar karena Lui. Ujung-ujungnya 2 orang yang kena. Lui-nya apakah kena? Enggak, selamat. Iya. Udah dari situ berlanjut. Oh, rungkat bang, aman bang, rungkat bang. Gak apa-apa. Ntar kita coba di next match saja kawan-kawan yang udah teman-teman rungkat. Sabar dulu kita sambil bahas untuk itemnya juga. Seperti biasa untuk Bruno dimulai dengan Husklaw. 3 item awalnya Husklaw, Berserker Fury dan Malefic Gun. Ada yang pakai Malefic Gun dulu sebelum Berserker. Karena ya demi ngasih damage aja. Tapi itu situasi yang menurut gue kadang darurat. Ya kayak kemarin lah FNOP lawan BTK. Nah itu Brunonya mau gak mau Malefic Gun dulu. Karena outrange dia lawan Layla juga. Nah kalau misalkan tadi konsepnya aman. Jadi masih bisa pakai Berserker juga. Moskov dengan Trinity yang udah jadi tadi sebenarnya lumayan lama loh. Karena Trinity-nya jadi di menit 10 lebih. Yep. Tapi next item dari Trinity Malefic Gun. Nah ini juga di Moskov tetap marksman yang punya range gak terlalu jauh. Dengan Malefic Gun seenggaknya lumayan. Diablo bonyok banget. Susah sih. Konsep Martin Smith-nya menurut gua gak berjalan terlalu baik. Ya. Karena agresivitas mereka di awalnya gak terasa. Dimana akhirnya mereka gak bisa untuk pegang kendali. Dan untuk ngomongin defense. Ya mereka gak punya high ground defender. Sama sekali. Jadi hanya bergantung kepada Bruno yang emang ya udah Bruno sendirian di belakang. Bruno Single juga target, Pak. selain dari Woldy-nya ya udah dia bakal single target kan. Iya. Butuh waktu loh itu. Oke damage-nya gede tapi setidaknya bakal ada butuh waktunya juga pasti untuk bisa menghantarkan damage. Dan coba lihat Sanji 3017 20 total dari 23 poin kill dan dia berpartisipasi di 20 poin. Berasa sih. Dan udah diem-diem lihat nih. Killnya 11 Pak. Diem-diem menghanyutkan dia. Dia menghanyutkan ya. Tapi ya jelas sih untuk match up dari Suyo dan juga Joy. Sebenarnya ini udah sering banget kita lihat. Winning conditionnya ada di masing-masing. Balik ke mekanik banget ini. Ini benar-benar ke micro skillnya. Nah yang bikin beda adalah konsepnya tadi di awal memang Hoda yang pegang lane. Ya. Tapi ketika udah selesai turtle-nya yang dimana hanya 2 kali turtle tadi. Itu langsung dipegang oleh Sano. Nah seperti yang Pulung udah ngomong dari awal. Sano dengan Moskov. Ketika match up dengan Joy. Itu harus +1 Joy-nya. Kalau Joy-nya gak bawa siapapun. Agak susah. Joy-nya dilarang untuk mendekat. Spiromisari jahat. Iya. Tapi kalau ngomongin Joy ya. Kalau Joy-nya King Kong beda. Dia datang udah stack 3. Kena Iya. Spear Mystery dia langsung bisa sadar. Betul. Nggak kena stun gitu loh. Dia bisa sadar sama karena Electrifying Beat stack 3 itu mirip ulti Akai kawan-kawan. Itu di buff kayak ulti Nolan dulu, ulti Akai. Jadi kayak stun langsung lepas. Tapi ya dari tadi nggak ada trik yang sama dilakukan oleh Hades. Masuk dengan polosnya begitu. Masuk dengan polos. Dia mau Abrak ngedamage. aja lah. Dia mau pakai rhythmnya buat ngedamage. Nggak bisa di depan Moskov nggak bisa. Rhythmnya itu nggak bisa dipakai untuk ngedamage karena kena Spear of Misery. Sementara dari Emblem
Dari marksman kita udah bahas. Mungkin kita dari mid lane juga nih. Perbedaan Fighter Emblem yang dipakai oleh Courtesy karena memang dari Martis juga, dan FOB di talent keduanya Festival of Blood. Ya ini untuk sustain aja sih menurut gua. Dan gua rasa jadi agak nanggung. Karena kalau memang mau galak sekalian, mau acak-acak dari awal sekalian, ya mendingan dia pakai Master Assassin atau dia menangin rotasinya pakai Wilderness. Yang kayak diambil sama Kevin tuh, lihat Wilderness Blessing. Sekalian aja ya, sekalian galak-galak sekalian aja gitu. Karena ya kita kalau dari konsepnya dan ngelihat dengan deretan hero yang udah diambil oleh NMP Flash, ya udah kelihatan lah mereka pengen banget punya early-nya. Main galak ya. Tapi ya mau gimana guys, pengen early tapi mereka diacak-acak, lihat tuh. Tower 9/1, 9/1. Itu yang di bawah tadi doang udah. Iya. Tapi ya ini nggak sesuai ekspektasi karena mereka bawa Moskov loh. Justru NIP Flash mereka bawa Bruno yang harusnya kondisinya dibalik gak sih? Brunonya yang 9 nih dari NIP yang 9 tarat. Yang 1 tarat Twisted Mind. Tapi ya banyak sih tadi kerugian-kerugian yang diambil juga ketika memang Sanonya lagi main laning jauh. Dari NIP coba untuk fight di area lordnya dan gagal. Jadi kerugian berganda. Sementara ya tadi turtle-nya juga cuma 2 kan. Menurut gue ini ruginya di mana? Di NIP. Apalagi dua-duanya diambil sama Twisted Mind. Dengan modal Martis Smith, Perfect Turtle tuh kayak udah harus 70% Wajib gitu. Ya? Harus. Untung tadi loh Sanji. Mereka bisa ngedina itu semua dengan Sanji. Sanji sendirian aja udah. Tadi kalau nggak salah pakai yang itu, yang gempanya doang. Dapet kalau nggak salah. Oke, Sanji udah. Sanji sendirian di depan, mereka udah PR banget untuk bisa ngilangin Sanji dengan Revitalize ya. Iya. Jadi dengan begitu banyak resource skill yang udah dikeluarkan juga yang mereka tahan. Sampai berkali-kali mereka juga tadi langsung nargeting ke tempat yang berbeda, ya ujung-ujungnya Sanji ya Pak Avatar Guardian lagi. Kalau emang mereka mau berantem di tempat yang lain. Iya. Dan MVP siapa? Sanji kan? Sanji. Kalau gue Sanji sih. Troll ternyata. Troll ternyata, wow. Wah ini karena momentum terakhir mungkin ya. Atau banyak lah, bukan cuma yang terakhir. Troll yang ngebuka tadi kan, yang pegangin. Bahkan kalau tadi kita flashback nanti mungkin ada di MVP highlight juga ya. Dari Troll itu yang bisa dibilang bikin menang ya. Dari deretan item ya Antiquiras, Radiant Armor. Ya 2 source item yang oke lah untuk tank, untuk roamer. Roamer enak pakai Athena atau Radiant bang, tergantung musuhnya sebenarnya. Tapi kalau ngelihat musuhnya Joy ya udah Radiant aja. Radiant aja. Karena Tigra sendiri juga dari dasarnya udah keras. Iya, 0,6 detik per stack dikali 5 ya 3 detikan lah. Iya. 3 detik full. Nah makanya bedanya kalau Marksman kenapa nggak pakai Radiant bang? Lawannya DPS. Karena Marksman nggak ada defense-nya sama sekali. Iya. Item lainnya cuma Lu 1. Nggak cukup 3 detik. Udah hilang tuh. Udah hilang makanya. Mending Athena bisa gerak gitu kan. Bisa kabur. Bisa, dan instan juga kan. Bener. Dari masih dimilikin. Sementara kalau dari ya itu tadi Radiant Armor ya butuh waktu. Dan ini adalah momen yang begitu bagus loh. Implosion, Avatar, selesai tadi pergerakan Phoenix. Yang kena bukan cuma Phoenix loh. Phoenix dan Hades. Iya. Tiganya mau ngapain nih? Gak ada Phoenix, gak ada Hades, tiganya mau ngapain? Mundur langsung. Oke cabut. yang tiga dua. Ya udah langsung oke guys cabut. Nah itu dia yang terjadi tadi ya di Lord di menit 10 kawan-kawan. Tapi yang ngomongin defense, gue bukan bilang defense dari NIP kurang baik ya. Tapi memang hero-nya tuh jujur agak susah buat ngedefense. Yang tadi kita bahas Bruno single target. Dan goldnya juga lagi posisinya under. Ditambah dengan Sano yang udah jadi Trinity. Tambah Malefican juga. Mereka pede banget. Yang dilakukan oleh NIP Flash jujur memang nggak banyak lah. Dia harus paksa tim fight di depan. Ya. Yang dari tadi